sekarang ini adalah era digital. Biasa juga disebut dengan eh, era cyberspace ya. Cyberspace itu era cyber, era maya, dunia maya. Kemudian muncul budaya digital, digital culture, ada cyber culture. Sehingga saya kira kita sebagai ilmuwan muslim ya, ini juga perlu memikirkan cyber dakwah, dakwah digital. Karena kalau kita melihat sekarang masyarakat muslim yang mengakses kajian-kajian dakwah Islamiyah di media sosial seperti YouTube dan sebagainya, itu memang sudah besar sekali. Dan seperti biasa juga dakwah konvensional itu masih begitu-begitu juga. Kalau kita adakan pengajian, jarang sekali pesertanya itu sampai ratusan ya, paling itu puluhan. Kecuali kalau tablik akbar itu bisa sampai 200-300, seperti Ustaz Somad mungkin bisa sampai 1000, tapi itu jarang sekali ya. Saya lihat juga orang sekarang kalau ada kegiatan ceramah ya paling satu masjid itu penuh atau tidak penuh ya. Nah, perlu kita pikirkan satu dakwah masa depan yang berbasis digital. Karena kita kan bicara ini media dakwah kontemporer. Kita bicara media dakwah saat ini dan di masa depan. Nah, media dakwah masa depan itu bukan lagi radio, televisi konvensional, surat kabar. Itu sudah lewat eranya. Jadi kita berdakwah lewat dunia digital, lewat media baru, new media, ya, yang berbasis perangkat keras, yang berbasis perangkat lunak, yang berbasis jaringan, yang berbasis database. Nah, di sini database. Kalau kita bicara sistem informasi, itu ada 5 komponennya. Ada hardware, ada software, ada jaringan, ada brainware, pengelolanya, ada database. Ya, karena saya ngajar mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, database, kemudian ada kontrol ya, ada satu lagi kontrol, itu ada 6. Saya berpikir kenapa cuma bisnis dan bidang pemerintahan, bidang organisasi yang menggunakan sistem informasi. Kenapa dakwah tidak menggunakan sistem informasi? Ya, dakwah sudah kita kelola menggunakan hardware, menggunakan materi-materi yang disimpan secara sistematis ya, berdasarkan aplikasi. Kemudian kita menggunakan jaringan, kita menggunakan perangkat-perangkat lunak, sehingga kita mengelola dakwah itu seperti kita mengelola dunia bisnis yang saat ini sudah berplatform sistem digital. Misalnya, saya membuat satu channel atau saya membuat satu situs portal. Nah, semua materi dakwah di situ yang saya punya sudah tersimpan di situ. Misalnya, bagaimana pendapat saya, misalnya mengenai hukum ini, mengenai masalah ini, ya. Mulai misalnya dari masalah kontemporer, bisa juga masalah fikih, masalah apa yang menjadi kajian saya, di situ sudah tersusun, tersimpan. Ya. Jadi orang berdakwah tidak harus di mimbar. Orang berdakwah di dunia maya. Dan ketika kita berdakwah di dunia maya bisa menggunakan streaming, menggunakan live streaming, menggunakan siaran langsung, bisa juga recording dan disimpan dan orang bisa mengakses kapan saja. Saya kira itu model dakwah masa depan. Walaupun dakwah konvensional juga itu tidak sama sekali hilang. Nah, salah satu aspek yang penting itu adalah database dan sistem informasi.
Database itu tempat kita menyimpan data, sistem informasi itu program, perangkat lunak yang kita gunakan. Ya, kita bisa menggunakan program aplikasi yang sudah ada, misalnya program aplikasi media sosial, kita tinggal masukkan di situ, atau kita membangun satu sistem informasi sendiri. Bisa. Di mana kita membuat satu atau membeli satu software dan kita membuat channel sendiri, membuat portal sendiri. Itu bisa. Ya. Saya kira itu pengantar saya bahwa dakwah masa depan itu berbasis database dan sistem informasi. Ya. Karena ini dunia digital. Bagaimanapun semuanya harus berubah nanti ke sistem-sistem digital, ya. Mudah-mudahan ada ide-ide baru juga, ya. Ada pikiran-pikiran baru bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini untuk dakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan, kajian-kajian ilmu pengetahuan maupun kajian-kajian Islam, ya, dengan berbagai dinamikanya, ya.